semua, perkenalkan saya Nawang Sari Fadilah. Pada video ini, saya akan membahas salah satu teknik analisis kimia yang sangat penting dan banyak digunakan, terutama dalam bidang pangan, yaitu gas kromatografi. Sebelum saya masuk lebih jauh, penting untuk memahami terlebih dahulu apa itu kromatografi secara umum. Pada dasarnya, kromatografi adalah teknik pemisahan yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan sifat fisiko-kimia tertentu. Dari berbagai jenis kromatografi yang tersedia, gas kromatografi merupakan salah satu teknik kromatografi yang paling umum digunakan, terutama untuk menganalisis dan memisahkan senyawa-senyawa yang mudah menguap. Karena teknik ini mampu mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi komponen dalam campuran tanpa menyebabkan kerusakan atau dekomposisi selama proses analisis. Dalam kromatografi gas, terdapat dua fase utama yang berperan dalam proses pemisahan senyawa. Yang pertama adalah fase diam. Fase diam adalah fase yang tetap berada di dalam kolom kromatografi dan berfungsi sebagai media pemisahan komponen sampel. Pada kromatografi gas, fase diam biasanya berupa cairan yang dilapiskan tipis pada permukaan dalam kolom kapiler atau berupa padatan yang dilapisi cairan. Yang kedua, fase gerak. Fase gerak pada kromatografi gas adalah gas pembawa yang membawa sampel dalam bentuk uap melewati kolom berisi fase diam. Gas pembawa itu harus inert atau tidak bereaksi dengan sampel atau fase diam dan memiliki kemurnian tinggi agar tidak mengganggu analisis. Salah satu jenis analisis yang dapat dilakukan dengan metode kromatografi gas adalah analisis lipid. Lipid sendiri merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Sifat khas lipid adalah hidrofobik atau tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Analisis lipid dengan kromatografi gas memiliki urgensi yang sangat tinggi, terutama dalam beberapa aspek penting. Yang pertama, identifikasi dan kuantifikasi asam lemak. Kromatografi gas memungkinkan pemisahan dan identifikasi berbagai jenis asam lemak dalam lipid, baik asam lemak jenuh maupun tidak jenuh. Yang kedua, penentuan kualitas dan keamanan produk. Dengan analisis lipid menggunakan kromatografi gas dapat diketahui profil asam lemak yang berpengaruh pada kualitas minyak dan lemak, seperti kandungan asam lemak esensial dan tingkat oksidasi. Yang ketiga, pengembangan produk. Biasanya berbasis minyak dan lemak, misalnya minyak kelapa murni atau VCO dan minyak nabati lainnya. Kromatografi gas bekerja dengan memanfaatkan perbedaan volatilitas atau kemampuan senyawa untuk menguap, serta interaksinya dengan fase diam yang terdapat di dalam kolom. Dalam proses ini, campuran sampel terlebih dahulu diuapkan, lalu dialirkan oleh gas pembawa yang berfungsi sebagai fase gerak, melewati kolom yang berisi fase diam. Setiap komponen dalam campuran akan berinteraksi secara berbeda dengan fase diam, tergantung pada sifat fisiko-kimianya. Karena itu, laju pergerakan tiap senyawa di dalam kolom pun berbeda-beda. Akibatnya, masing-masing senyawa akan keluar dari kolom pada waktu yang tidak sama. Waktu yang dibutuhkan oleh suatu senyawa untuk melewati kolom hingga terdeteksi inilah yang disebut sebagai waktu retensi, yang menjadi salah satu parameter utama dalam identifikasi senyawa menggunakan kromatografi gas. Prinsip analisis lipid pada kromatografi gas didasarkan pada pemisahan komponen lipid yang telah diubah menjadi bentuk yang mudah menguap, biasanya melalui proses derivatisasi menjadi metil ester asam lemak. Hal ini dilakukan karena asam lemak asli memiliki titik didih yang relatif tinggi, sehingga sulit dianalisis secara langsung dengan kromatografi gas. Proses derivatisasi yang paling umum adalah transesterifikasi, yaitu reaksi asam lemak dengan metanol menggunakan katalis asam atau basa. Katalis basa seperti natrium hidroksida atau kalium hidroksida sering digunakan karena reaksinya lebih cepat dan berlangsung pada suhu yang lebih rendah dibandingkan katalis asam.
Manfaat dari vitisasi selain meningkatkan volatilitas, juga memperbaiki sensitivitas dan resolusi pemisahan dalam kromatografi gas, sehingga memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi asam lemak dengan akurasi yang tinggi. Beberapa komponen penting dari alat gas kromatografi antara lain, pertama, injektor. Injektor sendiri berfungsi untuk menghantarkan sampel dan gas pembawa yang dilakukan secara manual atau secara otomatis menggunakan autosampler. Yang kedua adalah gas pembawa atau carrier gas, yang merupakan fase gerak yang mengangkut senyawa melalui kolom. Gas yang digunakan bersifat inert seperti helium, nitrogen, dan hidrogen. Yang ketiga adalah recorder. Recorder adalah seperangkat komputer yang dilengkapi oleh software aplikasi untuk merekam data berupa kromatogram sehingga menghasilkan grafik intensitas atau sinyal detektor terhadap waktu. Yang keempat adalah oven kolom. Oven di sini berfungsi untuk menjaga suhu kolom tetap stabil atau bisa diprogram naik secara bertahap. Tujuannya adalah untuk membantu pemisahan senyawa berdasarkan titik didih. Yang kelima adalah kolom kromatografi, yang merupakan tempat berlangsungnya pemisahan senyawa atau disebut juga sebagai fase diam. Terdapat beberapa jenis kolom kromatografi, di antaranya pertama, kolom kemas atau packet column. Kolom ini diisi dengan partikel padat kecil, di mana permukaan partikel tersebut dilapisi oleh fase stasioner cair. Yang kedua adalah kolom terbuka atau capillary column. Jenis kolom yang bagian dalam dindingnya dilapisi dengan fase diam cair tanpa diisi partikel padat. Kolom ini biasanya berdiameter sangat kecil dan memiliki panjang antara 15 hingga 100 meter. Karena desainnya yang ramping dan panjang, kolom ini menawarkan sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan jenis kolom lainnya. Dan yang terakhir adalah kolom preparatif atau preparatif kolom. Kolom ini digunakan untuk pemisahan skala besar guna memperoleh senyawa murni. Dan yang terakhir adalah detektor. Detektor sendiri berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengukur senyawa yang telah dipisahkan sehingga dapat ditentukan banyaknya komponen yang terdapat dalam suatu sampel. Terdapat beberapa jenis detektor, diantaranya FID atau Flame Ionization Detector. Ini sangat sensitif terhadap senyawa organik. Yang kedua ada TCD atau Thermal Conductivity Detector. Ini dapat mendeteksi semua jenis senyawa tapi tidak terlalu sensitif. Yang ketiga ada ECD atau Electron Capture Detector. Ini sangat sensitif terhadap senyawa halogen. Dan yang terakhir ada MS atau Mass Spectrometer. Ini detektor yang paling canggih dan dapat memberikan informasi massa molekul. Proses analisis dalam gas kromatografi dimulai dengan memasukkan sejumlah volume cairan analit ke dalam vial, lalu diinjeksi ke dalam injektor menggunakan mikrosiringa. Di dalam injektor, sampel akan langsung diuapkan karena suhu tinggi. Kemudian, uap analit akan dibawa oleh gas pembawa menuju kolom kromatografi. Saat melewati kolom, senyawa dalam bentuk gas akan berinteraksi dengan permukaan fase diam yang melapisi dinding kolom. Interaksi ini menyebabkan setiap senyawa mengalami elusi pada waktu yang berbeda, tergantung pada kekuatan absorpsinya terhadap fase diam. Proses ini mengikuti prinsip like dissolve this, yang artinya setiap senyawa polar cenderung lebih tertahan dalam fase diam, yang juga bersifat polar. Begitu juga sebaliknya untuk senyawa non-polar. Karena perbedaan interaksi inilah, setiap molekul akan memiliki kecepatan pergerakan yang berbeda dalam kolom. Dan perbedaan ini dikenal sebagai waktu latensi. Senyawa yang pertama kali keluar dari kolom akan segera terdeteksi oleh detektor yang berfungsi untuk mengubah sifat-sifat molekul, biasanya berupa sinyal dari senyawa organik, menjadi arus listrik. Sinyal ini kemudian diteruskan ke recorder, lalu diperkuat oleh elektrometer dan diolah menjadi bentuk kromatogram. Dari kromatogram tersebut dapat dilakukan dua jenis analisis. Yang pertama, analisis kualitatif,
yaitu dengan membandingkan waktu retensi sampel terhadap standar. Yang kedua adalah analisis kuantitatif, yang dilakukan dengan menghitung luas area atau tinggi puncak pada kromatogram untuk mengetahui jumlah senyawa yang terkandung dalam sampel. Yang pertama, suhu kolom. Suhu yang tinggi dapat mempercepat elusi, namun dapat mengurangi resolusi atau pemisahan. Yang kedua, laju alir gas pembawa. Jika terlalu cepat, pemisahannya cenderung tidak optimal. Yang ketiga, jenis dan panjang kolom. Kolom yang lebih panjang umumnya memberikan pemisahan yang lebih baik. Yang keempat, jenis fase diam. Ini harus sesuai dengan sifat dari senyawa target. Yang kelima adalah teknik injeksi. Penggunaan teknik split atau splitless ini dapat mempengaruhi sensitivitas. Kelebihannya mencakup yang pertama, waktu analisis singkat. Proses pemisahan dan analisis cenderung berlangsung cepat, biasanya hanya beberapa menit, sehingga efisien untuk analisis rutin. Yang kedua, sensitivitas tinggi. Kromatografi gas mampu mendeteksi lipid bahkan pada konsentrasi rendah dengan ketelitian yang baik. Yang ketiga, resolusi dan pemisahan yang baik. Pemisahan komponen lipid, terutama asam lemak yang telah diubah menjadi methyl ester, cenderung lebih akurat. Yang keempat, non-destruktif terhadap sampel. Sampel tidak rusak selama proses analisis, sehingga bisa digunakan untuk analisis lanjutan jika diperlukan. Dan yang terakhir, dapat menganalisis berbagai jenis asam lemak, termasuk asam lemak rantai pendek hingga panjang, asam lemak jenuh maupun tak jenuh setelah derivatisasi. Kekurangannya mencakup yang pertama, hanya dapat menganalisis senyawa yang mudah menguap. Senyawa lipid harus diubah menjadi bentuk volatil agar dapat dianalisis, sehingga memerlukan tahap preparasi tambahan. Yang kedua, tidak efektif untuk campuran dalam jumlah besar. Kapasitas kolom yang terbatas, sehingga kurang cocok untuk analisis sampel dengan volume besar atau campuran yang sangat kompleks. Yang ketiga, memerlukan peralatan dan keahlian khusus. Pengoperasian dan interpretasi hasil kromatografi gas memerlukan pengetahuan teknis dan peralatan yang relatif mahal. Dan terakhir, derivasi sampel menambah waktu dan kemungkinan kesalahan. Nah, proses konversi asam lemak menjadi methyl ester harus dilakukan dengan benar agar hasil analisis akurat.